Hanli dengan belak-belakan bertanya kepada Guyu, apakah rekan Taoisku mengetahui tentang daun seribu embun? Guyu berpikir sejenak sebelum dengan cepat menjawab dengan bergumam. Nama itu memiliki sedikit kesan pada saya. Seandainya Anda bertanya kepada saya tentang hal itu beberapa tahun yang lalu, saya nggak akan tahu. Tapi dalam 2 tahun terakhir, Junior memperoleh catatan kuno yang kebetulan menyebutkannya. Kebetulan, Junior memiliki duplikasi catatan kuno itu pada slip giok. Apakah Senior mau melihatnya? Guyu mengungkapkan ekspresi yang agak hati-hati. Hanli bersuka cita dan dengan tersenyum berkata, itu bagus. Jika saya menemukannya, saya harus benar-benar berterima kasih. Guyu juga cukup senang, mampu memberikan bantuan kepada seorang kultivator formasi inti adalah hal yang benar-benar beruntung. Dia dengan cepat menepuk-nepuk tubuhnya sebelum mengeluarkan slip giok batu kuning dan memberikannya kepada Hanli dengan kedua tangan. Guyu dengan hormat berkata, ini slip gioknya, silakan periksa Senior. Hanli pun menerima slip giok itu dan dengan cepat membenamkan perasaan spiritualnya ke dalamnya. Dalam sekejap, ekspresi Hanli berubah dari kegembiraan menjadi keraguan, kemudian dia merenung. Lixun dengan hati-hati memperhatikan setiap gerakan Hanli. Setelah melihat ekspresi Hanli berubah beberapa kali, emosi yang tak terlukiskan berkedip dari matanya. Sementara Guyu sangat khawatir, dia takut daun seribu embun yang disebutkan di slip giok bukanlah benda yang Hanli cari. Hanli akhirnya menarik indera spiritualnya dari slip batu giok dan perlahan berkata, iya, ini barangnya. Namun kegembiraan di matanya telah sangat memudar. Lixun pun bertanya, ada apa? Apakah ada sesuatu yang merepotkan tentang daun seribu embun? Hanli tersenyum pahit. Aku nggak menyangka, benda ini sangat merepotkan untuk didapatkan. Ini terkait erat dengan binatang iblis kelas 8. Lixun dengan terkejut melirik Hanli dengan ekspresi nggak percaya. Binatang iblis kelas 8. Hanli menghela nafas dan tanpa daya menjelaskan, itu benar, daun seribu embun sebenarnya adalah ekstrak dari rumput gema setan. Lebih tepatnya, dari rumput gema setan yang tumbuh di dekat binatang iblis kelas 8. Lixun terdiam oleh kata-kata Hanli. Dia secara alami tahu apa itu rumput gema setan. Itu adalah sesuatu yang sering tumbuh di dekat sarang binatang iblis karena membutuhkan bertahun-tahun paparan ki iblis untuk tumbuh dan menopang dirinya sendiri. Namun, rumput gema setan yang tumbuh di dekat sarang binatang iblis kelas 8 adalah masalah yang sama sekali berbeda. Meskipun dikabarkan bahwa binatang iblis kelas 9 bahkan kelas 10 telah terlihat di laut bintang luar, pada akhirnya itu cuma rumor. Dia sendiri juga belum pernah melihatnya. Binatang iblis kelas tertinggi yang pernah dia lihat di kota Batu Hitam adalah binatang iblis kelas 7. Itu membuat Lixun bertanya-tanya pil berharga macam apa yang mau Hanli sempurnakan. Karena bahan-bahannya benar-benar nggak dapat dipercaya. Setelah bermain-main dengan slip giok di tangannya, Hanli mengungkapkan sedikit keraguan sebelum mengatakan sesuatu kepada Guyu yang mengejutkannya. Slip giok ini memiliki beberapa catatan yang mungkin perlu saya periksa lebih lanjut di masa depan. Apakah rekan Taoisku bersedia memberikan slip batu giok ini kepada saya? Guyu tertegun sejenak. Kemudian dia dengan jujur berkata, jika Senior memerlukannya, silakan ambil. Melihat Guyu cukup menyenangkan, Hanli menganggukkan kepalanya dan membalik tangannya, memanggil botol kecil dan jimat dengan gambar pedang kuning kecil di atasnya. Sebagai senior Anda, saya tentu nggak akan membiarkan Anda keluar dengan tangan kosong. Botol ini memiliki beberapa pil obat yang dapat meningkatkan kultivasi Anda. Dan ini adalah jimat harta karun. Silahkan bawa mereka. Hanli kemudian dengan santai melemparkan benda-benda itu kepadanya. Terima kasih banyak atas kemurahan hati senior. Setelah menerima barang-barang itu, Guyu nggak dapat menahan kegembiraannya. Dan berulang kali berterima kasih kepada Hanli. Untuk seorang kultivator pemurnian ki seperti dirinya, barang-barang itu benar-benar berharga. Karena senior jiwa bengkok telah menganugerahkan harta kepadamu, kamu boleh pergi untuk sementara waktu, Guyu. Lixun cukup terkejut dengan kemurahan hati Hanli. Tapi ekspresinya tetap tenang. Setelah Guyu pergi, tinggallah mereka berdua di ruangan itu. Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu selain masalah itu? Tolong jangan ragu untuk bertanya. Lixun berbicara dengan cara yang sangat terus terang. Kalau begitu, sebenarnya ada satu hal lain yang mungkin aku akan merepotkanmu. Mungkinkah Anda menjual tanduk batu akik? Hehe, rekan Taois datang ke tempat yang tepat.
Meskipun tanduk batu akik adalah bahan yang sangat langka, saya berhasil membeli 2 tanduk seperti itu bulan lalu. Jika rekan Taois menginginkannya, saya dapat menjualnya kepada Anda segera. Orang tua itu bertepuk tangan sambil tersenyum dan memberi perintah kepada seorang pelayan untuk segera membawa tanduk batu akik. Kejutan yang menyenangkan muncul di wajah Hanli saat dia berulang kali mengucapkan terima kasih. Nggak lama kemudian, seorang pelayan muda memasuki ruangan sambil membawa kotak kayu indah di atas piring perak. Rekan Taois, lihatlah, apakah tanduk batu akik ini memenuhi harapan Anda? Hanli dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya dan mengulurkan tangan ke kotak kayu. Begitu dia membuka kotak itu, cahaya biru dilepaskan, memperlihatkan tanduk spiral sepanjang setengah kaki. Tanduk tajam itu bersinar dengan cahaya biru yang sangat cemerlang. Hanli kemudian menutup kotak kayu dengan ekspresi puas. Tidak buruk, ini sangat cocok. Bisakah rekan Taois memberitahu saya berapa harganya? Liksun tersenyum ramah dan berkata, toko ini membeli tanduk itu seharga 5.000 batu roh. Karena rekan Taois membutuhkannya, Anda hanya perlu mengembalikan biayanya. Tentu saja Hanli nggak lagi menawar. Dia segera mengucapkan terima kasih dan mengeluarkan beberapa batu roh kelas menengah yang setara dengan 5.000 batu roh biasa sebelum menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Orang tua itu menerima batu roh dengan lambaian lengan bajunya. Kemudian dia bertanya dengan senyum lebar, apakah rekan Taois jiwa bengkok memiliki rencana selanjutnya di pulau ini? Meskipun kekuatan sihir rekan Taois sangat dalam, binatang iblis di sini benar-benar sulit untuk ditangani. Tidak sedikit kultivator formasi inti yang terluka parah karena menangani lautan sendirian. Bagaimana kalau saya memperkenalkan Anda ke beberapa kultivator kelas yang sama? Akan jauh lebih aman jika Anda berangkat ke laut bersama-sama. Hani tersenyum setelah mendengar itu. Rupanya tujuan dari perilaku sopan dan ramah lelaki tua itu sejak awal adalah untuk mengajaknya bergabung. Terima kasih banyak atas kebaikan rekan Taois Li. Namun saya harus segera bersiap untuk memperbaiki beberapa pil obat. Dan setelah saya mengkonsumsi pil, saya harus memasuki pengasingan untuk beberapa waktu. Saya nggak akan pergi berburu binatang iblis dalam waktu dekat. Hanli memberikan penolakan halus dengan ekspresi malu, tetapi sebenarnya dia nggak mau melakukan perjalanan ke laut dengan kultivator yang nggak dikenal. Meskipun Liksun terlihat sedikit kecewa, tapi dia segera melanjutkan tanpa peduli. Tidak apa-apa, memang jauh lebih aman untuk terlebih dahulu meningkatkan kultivasi dan keakraban seseorang dengan wilayah tersebut. Namun jika rekan jiwa bengkok kemudian ingin menemukan teman, jangan lupakan saya. Hanli secara alami setuju, dan lebih lanjut mengobrol dengan lelaki tua itu sejenak sebelum pergi. Orang tua itu melihat Hanli pergi di pintu keluar gedung sebelum kembali ke dalam. Tepat ketika lelaki tua itu duduk, dia tiba-tiba mendengar suara yang dengan tenang berkata, "Bagaimana? Akankah orang itu berguna bagi kita?" Bayangan samar segera muncul dari lukisan pemandangan di dinding, memunculkan orang lain ke dalam ruangan. Pria berpakaian putih itu tetap berada di udara sambil diselimuti cahaya biru, membuat tampilan yang agak misterius. Liksun dengan percaya diri berkata, "Tidak perlu khawatir, meskipun kami hanya mengobrol sebentar. Dari penampilannya yang aneh, jiwa bengkok itu seharusnya adalah kultivator gelandangan yang bepergian sendirian. Selama dia menyaksikan bahaya bepergian ke kedalaman sendirian, dia akan mengetahui keuntungan dari tawaran saya. Dia akan kembali cepat atau lambat." Pria berpakaian putih itu dengan dingin membantah, itu belum tentu." Liksun menggelengkan kepalanya. Apa? Seorang kultivator formasi inti awal dapat menjelajahi kedalaman dan berburu binatang iblis sendirian? Kultivator berpakaian putih terdiam sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, "Dia bukan kultivator formasi inti biasa. Ketika Anda mengobrol di dalam ruangan, saya bisa merasakan seseorang mengawasi saya untuk beberapa alasan yang gak diketahui. Meskipun dia nggak melirik ke arah saya bersembunyi, saya curiga dia menyadari keberadaan saya. Hanya saja, dia memilih untuk berpura-pura nggak tahu." Orang tua itu tercengang. Dia kemudian dengan bingung berkata, "Apakah kamu nggak salah? Teknik penyembunyian Anda adalah sesuatu yang bahkan nggak dapat diungkapkan oleh kultivator tingkat tinggi.
Jangan bilang bahwa jiwa bengkok itu sebenarnya adalah kultivator formasi inti akhir. Pria berpakaian putih itu dengan ragu berkata, sulit untuk dikatakan. Sangat mungkin dia mengolah seni kultivasi yang gak biasa atau memiliki harta yang aneh. Setelah mengitari ruangan beberapa kali, Liksun akhirnya mengerutkan kening dan berkata, biarkan saja, terlepas dari apakah dia luar biasa atau biasa, kita udah berusaha sekuat tenaga untuk berteman dengannya, dan itu nggak salah. Kultivator berpakaian putih mengangguk setuju dan gak berbicara lebih jauh. Pada saat kultivator berjubah putih dan lelaki tua itu menyelesaikan diskusi mereka, Hanli udah memasuki toko barang lain di dekat paviliun jempol emas. Dia membeli peta laut setempat dan informasi tentang binatang iblis yang berkeliaran di sekitar sana sebelum pergi. Setelah menemukan daerah terpencil, Hanli mulai mencari informasi dan tanpa sadar mengerutkan kening. Ada terlalu banyak area berbahaya di sekitar pulau kedalaman menakjubkan. Hanli pun bertanya-tanya, mungkinkah binatang iblis kelas tinggi sering berkeliaran di area itu? Adapun lokasi kedalaman yang terkenal, nggak terlalu jauh dari pulau. Hanli akan dapat mencapainya setelah hanya terbang setengah bulan ke selatan dengan kecepatan penuh. Namun, kedalaman benar-benar luas, mencakup lebih dari 5 juta kilometer wilayah yang bergerigi dan tidak rata. Itu bahkan tanpa menyebutkan wilayah kedalaman yang tak terduga, karena belum ada yang benar-benar menjelajahi jangkauan terjauhnya. Setelah melihat peta sekilas, Hanli dengan cepat menyimpannya. Dia berdiri di tempat dengan ekspresi serius dan menundukkan kepalanya saat mulai berpikir dalam-dalam. Setelah waktu yang gak diketahui berlalu, Hanli mengangkat kepalanya. Dia kemudian langsung terbang keluar dari kota batu hitam tanpa pertimbangan lebih lanjut. Setelah meninggalkan kota, Hanli segera berubah menjadi seberkas cahaya biru dan membumbung di langit. Dengan cepat, dia terbang menjauh dari pulau kedalaman menakjubkan. Setelah mengangkat kepalanya ke langit dan menentukan arahnya, Hanli menuju ke utara. Saat ini, dia mau mencari sebuah pulau yang sepi. Dia nggak mau berada di area ramai dan menarik perhatian. Selama perjalanan, Hanli hanya bertemu dengan beberapa kultivator dan melewati mereka tanpa peduli. Seperti yang dia harapkan, laut utara lebih sepi. Setelah terbang selama sekitar 12 hari, dia mulai jarang melihat kultivator lainnya. Ketika dia bertemu dengan mereka, kultivator kelas rendah akan segera mengambil jalan lain, dan kultivator kelas tinggi akan mengawasinya dengan waspada. Seperti pulau binatang iblis lainnya, membunuh orang lain untuk harta mereka adalah kejadian biasa. Hanli juga sangat waspada. Selama terbang selama 2 hari dan akhirnya nggak melihat jejak kultivator lain, Hanli mengubah arah dan mulai terbang ke barat. Menurut peta, akan ada beberapa pulau dengan nadi roh kecil di arah itu. Karena nadi roh di pulau-pulau itu memiliki tingkat yang rendah dan jarak dari pulau kedalaman menakjubkan sangat jauh, bersama dengan kurangnya keamanan dan berbagai alasan lainnya, sangat sedikit kultivator yang tinggal di sana. Mereka semua tinggal di pulau-pulau di dekat pulau kedalaman menakjubkan demi keamanan. Tentu saja, Hanli nggak peduli dengan hal itu. Dia hanya ingin melihat apakah ada pulau yang dia sukai. Sekitar 30 km di depannya, Hanli melihat sebuah pulau kecil. Itu akan menjadi pulau tak berpenghuni keempat dengan nadi roh yang dia temui sejauh ini. Pulau itu nggak besar, tetapi medannya nggak biasa dan bervariasi. Ada bagian yang tandus, hutan lebat penuh dengan pohon-pohon yang nggak dikenal, padang rumput dengan bunga-bunga indah, dan bahkan pegunungan kecil. Hanli menyapu indera spiritualnya ke pulau itu dan gak menemukan jejak kultivator lain yang tinggal di sana. Nadi roh di pulau itu gak bermutu rendah, meskipun ukurannya kecil. Itu sebenarnya adalah nadi roh kelas menengah puncak. Meskipun gak dapat dianggap sebagai nadi roh kelas atas, itu masih melepaskan banyak spiritual. Tampaknya, alasan mengapa kultivator lain gak berminat menempati pulau itu bukan karena masalah nadi roh, melainkan lingkungannya yang sangat aneh. Namun, ada beberapa tentang pulau itu yang disukai Hanli secara khusus. Kabut putih luas yang mengelilinginya. Kabut itu nggak alami, itu diproduksi oleh beberapa pusaran air di dekatnya. Meski kabut menutupi sisi pulau, kabut nggak menyelimutinya dari atas.
Hanli cukup kagum dengan pemandangan itu, tetapi ketika dia menyelam ke perairan terdekat dan melihat pulau itu dari bawah air, sumber kabut menjadi jelas. Di dasar pulau ada lubang seukuran jari yang tak terhitung jumlahnya bersama dengan ribuan ikan perak ramping yang melesat melewatinya. Ikan itu tampak nggak berbeda dari ikan kecil biasa, tapi setelah Hanli menangkap satu dengan tangannya yang tertutup kekuatan spiritual, ikan itu ternyata nggak memiliki sisik. Sebaliknya, itu ditutupi dengan duri tajam dari tulang perak. Seandainya orang biasa mencoba memegangnya dengan tangan mereka pasti akan tercabik-cabik. Saat Hanli melihatnya, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Ikan penghancur laut. Ikan kecil itu adalah binatang iblis kelas 1 yang hidup bergerombol dan menyemburkan air dari permukaan laut sebagai sumber kesenangan. Dengan begitu banyak ikan penghancur laut di sekitar pulau, mereka mampu menyemburkan air laut yang cukup untuk menutupi seluruh pulau dalam kabut. Itu memang membuat pemandangan yang langka. Jika Hanli nggak bertemu dengan burung bersayap perak dalam perjalanannya dan mengejarnya melalui kabut, dia nggak akan pernah menemukan pulau itu. Dia pasti melewatinya, karena melihat kabut laut di kejauhan itu hal biasa. Setelah berputar-putar di sekitar pulau beberapa kali, dia dengan cepat mengambil keputusan untuk mendirikan tempat tinggal guanya di pulau itu. Pulau apalagi yang mungkin lebih rahasia dan disukainya selain pulau itu? Nadiroh kecil terletak di pegunungan sepanjang 5 km di pulau itu, dengan beberapa puncak yang jarang. Puncak tertinggi mencapai ketinggian 120 meter. Karena sangat kecil, Hanli nggak memiliki pilihan untuk tempat tinggal gua yang luas. Oleh karena itu, dia hanya mencari lembah kecil di bagian bawah pegunungan dan mulai membuat terowongan melalui batu. Dengan kultivasi Hanli saat ini, sangat mudah baginya untuk mengukir tempat tinggal gua yang mirip dengan tempat tinggal guanya dulu. Setelah beberapa hari yang singkat, dia selesai mengukir garis besar umum tempat tinggal barunya. Hanli nggak tertarik untuk mengukir detail yang lebih baik dari kediaman guanya. Sebagai gantinya, dia pertama-tama meletakkan beberapa alat formasi yang telah dia sempurnakan secara pribadi, yang mencakup kediaman guanya dan pegunungan dalam batasan mantra. Di kejauhan, pegunungan gak lagi terlihat, dan digantikan oleh hutan yang menghijau. Hutan ilusi dengan mulus berbatasan dengan hutan terdekat tanpa cacat sedikit pun. Dari atas, Hanli dengan hati-hati memeriksa pegunungan dengan dagu di tangan dan merasa agak tidak nyaman. Jika seorang kultivator kelas tinggi kebetulan melewati kabut seperti dia, pembatasan itu nggak akan cukup untuk menipu mereka. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Hanli langsung terbang kembali ke kediaman gua barunya dan dengan cepat memeriksa bahan yang dia miliki sebelum mulai memperbaiki beberapa benda di ruang rahasia. 7 hari kemudian, Hanli muncul sekali lagi dari kediaman guanya dengan selusin set alat formasi serupa. Kumpulan bendera formasi dan plat formasi itu sangat kasar dan sama sekali nggak mengesankan. Tapi setelah Hanli menempatkan mereka di berbagai area di seluruh pulau kecil, aliran kabut mulai muncul dengan liar dari masing-masing formasi. Segera, hamparan kabut baru bergabung dengan kabut air laut yang ada untuk sepenuhnya menyelimuti pulau itu, menyembunyikannya sepenuhnya dari pandangan. Dengan cara ini, setiap kultivator yang lewat akan kesulitan menemukan pulau itu, kecuali mereka terbang di ketinggian rendah. Setelah memeriksanya dari setiap sudut, Hanli akhirnya merasa nyaman. Meskipun dia telah menghabiskan tidak sedikit batu roh untuk mengaktifkan begitu banyak formasi, dia nggak peduli sedikit pun, yang penting aman. Hanli kemudian kembali ke kediaman guanya dengan kecepatan tertinggi dan membuat beberapa detail yang lebih baik dari kediaman guanya, seperti ruang serangga, kebun herbal, dan sebagainya. 2 hari kemudian, Hanli sedang duduk di dalam sebuah ruangan batu dengan ekspresi serius. Dia membenamkan indera spiritualnya ke dalam selip batu giok kuning yang diberikan Guyu kepadanya, dengan hati-hati menyaring isinya. Dengan kedutan di wajahnya, dia mengeluarkan indera spiritualnya dari selip batu giok dan memasuki keadaan perenungan yang mendalam. Sesaat kemudian, dia berdiri dan berjalan di sekitar ruang batu beberapa kali sebelum memasang ekspresi yang lebih berat.
Kemudian dia mencengkram kantong penyimpanannya dan mengeluarkan kotak batu giok putih. Hani menatapnya sejenak sebelum perlahan membuka kotak itu untuk mengungkapkan beberapa manik-manik kecil berwarna pelangi. Hani dengan gesit meraih salah satu manik-manik di dalam kotak dan memegangnya di antara jari-jarinya di dekat matanya. Setelah menatapnya sejenak, Hani perlahan menutup matanya dan meninjau gambar dari apa yang dia lihat di selip batu giok. Gambar itu adalah mutiara seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya pelangi dan memiliki lebih dari 10 manik-manik kecil yang mengambang di sekitarnya. Mutiara yang lebih kecil itu tampak sama persis dengan yang ada di tangannya. Adapun mutiara pelangi besar, itu adalah pil surgawi yang dia lihat menembak keluar dari kuali surgawi. Gambar aneh itu telah muncul di selip batu giok tanpa keterangan sedikit pun. Itu benar-benar sebuah misteri. Ketika Hani menyapu pikirannya melewati gambar di selip giok yang diperolehnya dari Guyu, dia tercengang. Karena alasan itulah dia memutuskan untuk menambahkan jimat harta karun sebagai pembayaran untuk selip giok. Kalau bukan karena itu, dia hanya akan memberi Guyu pil obat paling banyak. Selip giok memiliki banyak gambar aneh, tetapi masing-masing dari mereka nggak memiliki keterangan apapun. Ada gambar alat sihir dan harta karun, serta banyak binatang iblis dan monster hantu yang belum pernah dilihat Hani sebelumnya. Setelah melihat gambar pil surgawi di antara mereka, dia merasa bahwa gambar-gambar itu pasti sangat luar biasa. Hani dengan hati-hati mengingat foto-foto itu, siapa tahu di masa depan dia melihatnya. Namun, Hani melirik manik-manik dalam kotak dengan sedikit kecanggungan. Gak ada keraguan bahwa manik-manik pelangi itu memiliki hubungan yang kuat dengan pil surgawi. Mengapa lagi mereka muncul bersama dalam gambar? Setelah mempertimbangkan bahwa manik-manik telah disempurnakan dari kerangka Zenith Brilliance, dia tiba-tiba teringat laba-laba giok darah Zenith Brilliance. Mungkinkah murid pengkhianat Zenith ini itu telah memasuki balai surgawi dengan laba-laba giok darah dan memperoleh pil surgawi? Itu adalah salah satu penjelasan yang mungkin mengapa tulang Zenith Brilliance berubah warna menjadi pelangi dan mengapa mereka terbentuk menjadi manik-manik setelah terkena api. Dari pengalaman Hani yang udah meminum banyak pil obat, pil surgawi pasti belum sepenuhnya disempurnakan, atau sifat obatnya begitu ganas sehingga mengharuskan seseorang untuk terus menyempurnakannya setelah dikonsumsi. Dari dugaan itu dan penampilannya yang menonjol di selip batu giok, tampaknya manik-manik pelangi itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan pil surgawi. Meskipun menggunakan tubuh seorang kultivator menjadi tungku pil untuk menghasilkan pil obat jarang terlihat di dunia kultivasi, Hanli secara pribadi pernah menyaksikan itu sebelumnya. Inti darah 5 elemen sekolah iblis hitam adalah salah satu contohnya. Tapi semuanya baru dugaan Hanli. Dia nggak akan buru-buru menelan manik-manik pelangi tanpa pertimbangan lebih lanjut. Akhirnya, dia memutuskan untuk meninggalkan ruangan tersembunyi itu dan menuju ke ruangan serangga. Kamar serangganya saat ini nggak sesederhana seperti di kota bintang surgawi. Mereka dibagi menjadi 5 kamar batu dengan ukuran berbeda. Hani membagi kumbang pemakan emasnya menjadi 2 kelompok dan menaruh mereka di kamar batu yang berbeda. Salah satu kelompok adalah puluhan ribu kumbang pemakan emas yang telah membantu Hani melewati balai surgawi. Mereka telah mengkonsumsi nggak sedikit semut api besi. Kawanan lainnya terdiri dari 1000 kumbang elit yang dia tinggalkan di kediaman guanya di kota bintang surgawi. Mungkin karena memakan semut api besi dalam jumlah besar, puluhan ribu kumbang pemakan emas tampaknya hampir bereproduksi. Mereka sudah mulai melahap satu sama lain. Sangat mengejutkan Hanli. Adapun kamar batu lainnya, satu menampung satu-satunya laba-laba giok darah Hanli yang tersisa. Sementara kamar lain menampung binatang jiwa menangis yang terus-menerus tidur. Ruang terakhir berisi ulat sutra berulir emas. Meskipun Hanli memiliki mutiara kendali binatang jiwa menangis di tangannya, dia selalu merasa ragu untuk memperbaikinya dan memutuskan untuk sementara menyimpannya. Lagi pula, tampaknya itu nggak terlalu mempengaruhi binatang roh itu. Alasan kenapa Hanli mengambil ulat sutra berulir emas yang ditinggalkan Wan Tianming itu karena mereka menempati posisi dalam daftar serangga eksotik.
Meskipun peringkatnya cukup rendah dan bukan tandingan laba-laba giok darah, mereka memiliki evolusi kedua yang jarang diketahui. Dengan waktu yang cukup, mereka mungkin bisa berevolusi menjadi ngengat api. Meskipun mereka masih agak lebih lemah daripada kumbang pemakan emas peringkat 17 dalam daftar serangga eksotis, mereka memiliki kemampuan transformasi bawaan. Sementara kekuatannya luar biasa, keterangannya kurang jelas. Tampaknya serangga itu jarang terlihat bahkan di zaman kuno. Tapi walaupun peringkat tinggi ngengat api agak tidak akurat, itu nggak berarti nggak luar biasa. Karena itu, dia mengumpulkan ulat sutra berulir emas yang berada di ambang kematian. Mereka telah dibuang oleh Wan Tianming tanpa ragu sedikit pun, karena ulat sutra berulir emas hampir menghabiskan seluruh ki asal mereka pada saat itu. Setelah menaruhnya di kandang, Han Li terus memberi mereka pil pemeliharaan jiwa dan obat spiritual langka lainnya. Namun dengan berlalunya hari, mereka menjadi semakin kuyu dan Han Li hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat mereka terus melemah. Pada saat itu, sebuah ide tiba-tiba datang kepadanya. Dia langsung ke kamar ulat sutra berulir emas dan mengerutkan kening pada apa yang dia lihat melalui penghalang pembatasan mantra. Pada saat itu, ulat sutra hijau tua yang besar tergeletak tak bergerak di tanah. Seolah-olah mereka sudah mati. Jika bukan karena ki spiritual samar yang dipancarkan dari tubuh mereka, dia akan percaya bahwa mereka sudah mati. Han Li memasuki ruangan tanpa ragu-ragu dan mengitari serangga eksotis sejenak sebelum memilih ulat sutra jantan dan betina dengan roh terkuat di antara mereka. Setelah itu, dia mengeluarkan 2 manik-manik pelangi dari kotak giok dan memberi makan satu untuk setiap ulat sutra. Sebelum meninggalkan ruangan, pikiran Han Li cukup sederhana. Karena serangga-serangga itu nggak dapat diselamatkan, sekalian aja dia menguji efek obat dari manik-manik pelangi. Dengan reputasi agung dari pil surgawi, kekuatan obat itu seharusnya melampaui keajaiban. Jika manik-manik itu seperti yang dia bayangkan dan benar-benar pil surgawi, maka dia akan mendapat manfaat. Bahkan jika ulat sutra berulir emas nggak dapat diselamatkan, secara alami, jika manik-manik itu berefek negatif pada ulat sutra berulir emas, dia nggak akan lagi peduli dengan manik-manik itu. Hari-hari berikutnya, Han dihabiskan untuk merawat Ninkel Spirit Ginseng dengan sangat hati-hati. Akar unik itu sangat penting untuk pembentukan jiwa baru lahirnya nanti. Di tengah kebun obatnya, Han membelah sebidang tanah kecil. Setelah meletakkan bendera formasi yang telah dia sempurnakan secara khusus untuk mengamankan ginseng, tanah di sekitarnya menjadi lapisan batu emas yang gak bisa ditembus. Dengan begitu, dia bisa menempatkan Ninkel Spirit Ginseng dengan percaya diri. Adapun inkarnasi ginseng, yaitu kelinci putih, itu masih terperangkap di dalam kotak batu giok. Han Li gak berniat menyimpannya lama-lama di dalam kotak, karena itu bisa berdampak negatif pada ginseng jika mereka dipisahkan terlalu lama. Kemudian, Han Li membawa kotak giok berbalut jimat ke taman obat dan meletakkannya di sisi ginseng. Setelah merobek jimat dan membuka kotak, seberkas cahaya putih melesat keluar dari kotak dan berputar di sekitar Ninkel Spirit Ginseng sebelum menghilang ke dalamnya. Ketika Han Li melihat itu, dia tersenyum penuh arti. Tampaknya, inkarnasi kelinci putih dipenuhi dengan keraguan karena sebelumnya pernah ditangkap. Itu cukup pemalu. Tapi ketika Han Li melirik tubuh Ninkel Spirit Ginseng, dia mulai merenungkan apakah cairan hijaunya akan memiliki efek ajaib atau tidak. Dia kemudian mengesampingkan pikiran itu untuk sementara waktu. Ginseng gak akan kemana-mana, dan cairan hijau dibutuhkan untuk yang lain. Dia akan melakukan tes itu nanti. Mungkin aja cairan hijau akan sangat meningkatkan kemampuan ginseng, memungkinkannya untuk melarikan diri dari mantra formasi dan membuatnya sangat sedih. Itu bukan tanaman biasa, tapi tanaman obat surgawi yang legendaris. Jadi lebih baik berhati-hati. Dengan pemikiran itu, Han Li nggak lagi memperhatikan ginseng. Saat itu, Han Li menggunakan semua cairan hijaunya untuk mematangkan pohon pemeliharaan jiwa. Salah satu dari 3 hutan dewa yang terkenal. Meskipun itu hanya akar kecil, Han Li yakin bahwa dalam beberapa tahun, itu akan tumbuh kembali menjadi pohon 10.000 tahun.
Awalnya, Hani bermaksud mempelajari kuali surgawi dan melihat apakah dia bisa menemukan cara untuk membukanya. Tetapi karena dia secara nggak sengaja menemukan tulang rusuk kecil master tulang, untuk saat ini dia lebih tertarik untuk meneliti tulang itu. Tulang itu pasti bukan tulang biasa, karena mampu menahan api Asura Suci yang menakutkan. Sambil berbaring di tempat tidurnya, Hani bermain-main dengan benda putih berkilau di tangannya saat dia dengan penasaran meliriknya.